Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya saya masih diberi kesehatan sampai hari ini. Saya Alif Septian Gumilar di sini akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan hamba Allah di bumi ini. Dalam perjalanan hidup dan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah yang kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Al-Maragi ketika menafsirkan ayat Innallaha yamurukum an tu'adu al-amanati illa ahliha, Quran surat Al-Nisa ayat 58. Ia mengemukakan bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu hamba terhadap Tuhannya, yaitu sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensial dengan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sehingga apabila manusia melanggarnya, maka berarti dia berkhianat kepada Tuhannya. Amanah hamba terhadap sesama manusia yaitu mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dan tidak mau menipu, serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas dipublikasikan. Dan amanah manusia terhadap dirinya yaitu berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya. Jika melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, baik untuk kepentingan akhirat maupun dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia termasuk makhluk yang siap dan mampu mengemban amanah tersebut. Ketika ditawari oleh Allah, sebaiknya makhluk yang lain justru enggan menerimanya atau tidak siap dan tidak mampu mengemban amanah tersebut. Sebagai firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat dolim dan bodoh. Dari beberapa pendapat ahli tafsir tersebut dapat dipahami bahwa tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah itu artinya ada dua macam, yaitu Abdullah, menyembah atau mengabdi kepada Allah, dan khalifah Allah. Yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifah kepadanya, sedangkan khalifah adalah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera, akal dan kolbu, atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? Untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Dari uraian terdahulu dapat difahami bahwa pada dasarnya manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad atau materi dan roh atau imateri.
Jasad manusia berasal dari alam materi atau saripati yang berasal dari tanah, sehingga ekstensinya mesti tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku di alam materi atau sunnatullah. Sedangkan roh-roh manusia sejak berada di dalam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Karena itulah, kalau manusia mau konsisten terhadap ekstensinya, dirinya atau naturnya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakan adalah Abdullah, hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh pada aturan dan kehendaknya, serta hanya mengabdi kepadanya. Hanya saja, diri manusia juga telah dianugerahi kemampuan dasar untuk memilih atau mempunyai kebebasan. Quran Surat Al-Syam ayat 7-10. Sehingga walaupun roh ilahi yang melekat pada tubuh material manusia telah dilakukan perjanjian dengan Tuhannya untuk bersedia tunduk dan taat kepadanya, tetapi ketundukan kepada Tuhan tidaklah terjadi secara otomatis dan pasti sebagaimana robot, melainkan karena pilihan dan keputusan sendiri. Dan manusia itu dalam perkembangannya dari waktu ke waktu suka melupakan perjanjian tersebut, sehingga pilihannya ada yang mengarah kepada pilihan baiknya, jalan ketakwaan, dan ada pula yang mengarah kepada pilihan buruk, jalan kefasikan. Karena itu Allah selalu mengingatkan kita kepada manusia, selalu mengingatkan kepada kita melalui para nabi atau rasulnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi atau rasul terakhir, agar manusia senantiasa tetap berada pada naturnya sendiri, yaitu taat dan patuh tunduk kepada Allah. Abdullah setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas memperingatkan manusia itu diteruskan oleh para sahabat dan para pengikut Nabi SAW dulu sampai sekarang, yang setia terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya ada para pendidik Muslim. Yang kedua itu tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah kepada Tuhanmu, berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah itu berasal dari kata khauf, menggantikan atau mengganti, atau kata khalaf, orang yang datang kemudian. Sebagai lawan dari kata salaf, orang yang terdahulu, sedangkan arti khalifah adalah menggantikan yang lain. Ada kalanya karena tidak adanya atau tidak hadirnya orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan atau tidak berfungsinya yang diganti. Misalnya Abu Bakar ditunjuk oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, yaitu penerus dari perjuangan beliau yang memimpin umat yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat, atau Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar, dan seterusnya. Dan ada kalanya karena memuliakan pemberi penghargaan atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Pengertian terakhir inilah yang termaksud dengan Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Fathir ayat 36, Quran Surat Al-An'am ayat 156. Manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk yang lain, dan ia dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikisnya, serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi dasar fitrah yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Tugas-tugas kekhalifahan tersebut menyangkut tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam.
tugas kekhalifahan pada diri sendiri. Itu menuntut ilmu, menjaga dan memelihara diri sendiri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya. Terus tugas kekhalifahan dalam keluarga, itu membentuk rumah tangga dengan bahagia, sejahtera, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terus tugas kekhalifahan dalam masyarakat, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong menolong dalam kebaikan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab, dan lain-lain. Terus tugas kekhalifahan terhadap alam meliputi tugas-tugasnya: satu, mengkulturkan membudayakan alam, yaitu alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Terus mengalamkan kultur mengalamkan budaya itu. Yang kedua, ada budaya atau hasil karyanya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak. Ya, kesimpulannya manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya. Yang kedua itu sebagai khalifah di muka bumi yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri dan lain-lain. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.